Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang suli dan solehah kelas 2? Insya Allah kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkuman PPKN karena Ibu perhatikan masih banyak yang bingung ya tentang PPKN, terutama tentang pengamalan Pancasila baik di rumah, di sekolah, di lingkungan ya. Sepertinya masih bingung. Nah, di sini kita akan membahasnya ya Naya satu per satu. Nah, ini adalah rangkuman tema 1, subtema 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Oke, materi tema 1, subtema 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah pengamalan Pancasila di rumah. Yang kedua, pengamalan Pancasila di tempat bermain. Yang ketiga, pengamalan Pancasila di sekolah. Dan yang keempat adalah pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. Pengamalan Pancasila sila ke-1. Ingat ya nak, ke-1 itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan itu adalah sila ke-1. Contoh pengamalan sila ke-1 di rumah. Beriman kepada Allah. Dengan kamu memiliki iman, itu sudah sila ke-1. Lalu sholat 5 waktu, sholat duha di rumah, mendoakan kedua orang tua. Itu adalah sila ke-1 ya Nah ya, di rumah. Nah, lalu di tempat bermain, sholat tepat waktu, lagi main, dengar azan, langsung pulang untuk sholat ya. Atau misalkan mengajak temannya untuk ke masjid bersama-sama. Lalu memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah, misalkan berbeda agama ya. Terus kamu memberikan kesempatan kepada teman kamu untuk beribadah. Nah, itu juga. Lalu jujur dalam bermain, jujur saja sudah termasuk sila ke-1. Kenapa? Karena kamu takut untuk berbohong, takut kepada Tuhan. Nah, lalu di sekolah, sila ke-1 di sekolah ada belajar dengan sungguh-sungguh, murojaah bersama, berdoa sebelum belajar. Lalu di lingkungan masyarakat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dengan aman dan tenang ya. Jadi kamu sesuai agama masing-masing aja, jangan memaksakan kehendak sendiri ya. Atau memaksakan agama kamu kepada orang lain, tidak boleh ya. Lalu yang kedua, mendoakan yang terbaik bagi orang yang terkena musibah. Nah, kita harus mendoakan. Nah, itu adalah pengamalan sila ke-1 ya Nah ya. Lalu di sini kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila sila kedua. Apa bunyinya? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Nah, berarti kamu memiliki hati kemanusiaan ya Nah ya. Contohnya di rumah nih memberi salam ya, punya perilaku berperi kemanusiaan. Menghormati orang lain itu peri kemanusiaan ya Nah ya. Memberikan salam kepada orang tua. Nah, memberikan salam itu maksudnya
Assalamualaikum mah gitu. Membantu adik belajar ya. Jadi ketika adiknya kesulitan, kamu membantu, berarti di dalam hati kamu memiliki rasa kemanusiaan untuk membantu adik kamu. Lalu meminta izin ketika hendak keluar rumah. Jadi kamu harus minta izin. Nah, itu adalah sila kedua. Sila ke-1 sih tadi salah. Sila kedua. Lalu di tempat bermain. Menolong teman yang terjatuh ketika bermain, misalkan lagi main petak umpet, kan larian ya, temannya terjatuh. Nah, terus kamu bantu, itu adalah sila kedua. Merapikan kembali alat main ke tempat semula, nah itu sila kedua. Habis main biasanya berantakan ya, nah rapikan kembali. Nah, itu sudah termasuk ke dalam sila kedua. Bergantian dalam bermain, nah biasanya kan kalau main karet atau apa, ya main karet ya, gantian jaganya kan. Nah, itu termasuk ke dalam pengamalan sila kedua. Lalu di sekolah, memberi salam kepada guru, sila kedua. Menggunakan bahasa yang santun, artinya kamu mengucapkan kata-kata yang sopan, itu udah termasuk sila kedua. Mengumpulkan dana kelas untuk orang yang membutuhkan, misalkan ada teman kita ya sedang membutuhkan sesuatu, lalu kita mengumpulkannya dan diberikan kepada teman kita tersebut. Nah, itu sila kedua ya, nah kemanusiaan. Lalu di lingkungan masyarakat memberikan sumbangan baik makanan, pakaian, obat-obatan bagi orang yang terkena musibah. Misalkan nih ada yang kebakaran atau kebanjiran, kan biasanya mereka tidak memiliki apa-apa ya nah ya. Nah, akhirnya kita memberikanlah apa yang terbaik yang kita punya. Bisa pakaian, bisa obat-obatan, atau mungkin uang ya untuk mereka, lalu diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, itu adalah pengamalan sila kedua. Lalu menjaga sikap dan ucapan. Ingat ya, sila kedua itu kamu bersikap sopan, berkata sopan, itu sudah termasuk ke dalam sila kedua. Lalu sila ketiga, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kita bersatu erat ya, bergenggaman. Nah, itu udah termasuk sila ketiga. Nah, contohnya di rumah adalah membersihkan rumah bersama dengan keluarga. Bagi-bagi tugas. Nah, kita berpegangan tangan nih, bagi-bagi tugas nih bersama-sama ya. Misalkan ayah mencuci motor atau mobil, ibu memasak, nah kakak menyapu gitu, adik menyapu, kakak mengepel, bagi-bagi tugas. Nah, itu termasuk sila ketiga. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Cinta Indonesia, nah itu udah sila ketiga. Pokoknya berhubungan dengan Indonesia, sila ketiga. Memasak makanan daerah bersama keluarga ya. Indonesia itu memiliki banyak daerah. Nah, itu di dalamnya udah termasuk sila ketiga. Kamu menggunakan bahasa daerah, kamu menyukai makanan daerah, itu adalah sila ketiga. Lalu di tempat bermain, pengamalan sila ketiga di tempat bermain. Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan ras dan suku. Mau suku dari mana aja gitu kan. Mau suku Sunda, Jawa, Madura, ya berteman saja ya tanpa membeda-bedakan. Menjaga kekompakan ketika bermain. Nah, ketika bermain tidak boleh bermusuhan, harus kompak. Kalau mau menang harus kompak ya. Nah, itu adalah sila ketiga. Memainkan permainan tradisional. Contohnya misalkan ada alat musik tradisional kan. Nah, itu adalah milik Indonesia dari beberapa daerah. Nah, itu sila ketiga. Lalu di sekolah mempelajari kebudayaan daerah seperti tarian, musik, rumah adat, dan lainnya. Itu adalah sila ketiga. Lalu menggunakan produk dalam negeri untuk perlengkapan sekolah. Kamu cinta produk dalam negeri, tas buatan dalam negeri. Wah, tasnya buatan ini nih Cibaduyut, sepatunya buatan Cibaduyut. Cibaduyut mana tah? Bandung ya. Yaitu suka kamu. Nah, itu kamu sudah pengamalan sila ketiga. Mencintai produk dalam negeri, sila ketiga pokoknya ya. Nah, mencintai produk dalam negeri, terus apa tadi? Daerah-daerah ya yang ada di Indonesia, itu adalah sila ketiga. Di lingkungan masyarakat, berpartisipasi dalam festival kebudayaan daerah yang diselenggarakan pemerintah setempat ya, festival daerah, misalkan ada makanan daerah
apa di misalkan di tim ada ini nih festival makanan nih gitu. Lalu ada bangga dengan produk dalam negeri dan memakainya ketika beraktivitas seperti tadi. Kamu senang memakai produk dalam negeri. Yang luar negeri kamu nggak suka ya. Bekerja sama dalam keamanan lingkungan sekitar. Jadi kamu bekerja sama nih agar terjadi keamanan di tempat kamu. Pengamalan Pancasila sila keempat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di rumah yaitu berbagi tugas di rumah untuk seluruh anggota keluarga ya. Lalu berdiskusi dengan keluarga untuk menentukan kegiatan akhir pekan. Misalkan akhir pekan mau kemana nih? Aku sukanya ke pantai, aku sukanya ke gunung. Nah, itu diskusi itulah ya merupakan sila keempat. Mendengarkan pendapat anggota keluarga, misalkan ketika berdiskusi biasanya ada satu anggota yang aku usul dong. Nah, terus didengarkan usulnya itu gitu. Itu adalah sila keempat. Di tempat bermain, berdiskusi bersama teman untuk memutuskan suatu permainan. Misalkan lagi rame-rame dengan teman. Kira-kira enaknya main apa ya gitu. Kita main gundu aja yuk gitu. Gundu bosen gimana kalau kita main bentengan aja gitu. Lebih seru. Misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam sila keempat ketika kamu berdiskusi menentukan permainan yang akan kalian lakukan. Mendengarkan pendapat teman. Nah, ketika teman kamu berpendapat, aku lebih suka bermain ini. Nah, itu adalah sila keempat juga. Menerima kemenangan dan kekalahan. Nah, ketika bermain biasanya ada yang menang dan juga ada yang kalah. Nah, ketika menang biasanya orang bangga ya kan? Nah, senang. Nah, ketika kalah biasanya orang akan merasa sedih. Nah, disitulah kamu harus menerima ketika kamu kalah. Dengan apa? Dengan lapang dada. Itu sudah termasuk pengamalan sila keempat. Di sekolah, melakukan pemilihan ketua kelas dengan tertib. Nah, dipilih ketua kelas, ketua RT. Ya, itu udah sila keempat. Menjalankan hasil musyawarah. Ketika sudah ditentukan hasil musyawarahnya adalah seperti ini, lalu dijalankan dengan baik, itu adalah sila keempat. Mendengarkan, pokoknya mendengarkan presentasi, mendengarkan ucapan teman, menghargai ucapan teman, itu udah sila keempat. Di lingkungan masyarakatnya, menghargai pendapat orang lain ya, melaksanakan pemilihan ketua RT, dan menjalankan hasil musyawarah dengan baik dan benar. Yang kelima, pengamalan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya di rumah yaitu membagi waktu belajar dan bermain dengan adil. Jangan waktunya seharian penuh dengan bermain, itu nggak adil. Ya, dan itu bukan sila kelima. Tetapi ketika kamu membagi waktu dengan adil, pagi sampai siang waktunya belajar ya. Tidur lalu bermain. Nah, itu kalau sudah adil seperti itu maka sudah termasuk sila kelima. Menaati peraturan di rumah. Di rumah pasti ada peraturannya. Menyimpan sepatu di rak sepatu. Menyimpan baju di rak baju, di lemari baju, ya kan? Nah, itu sudah melakukan sila kelima. Hemat dalam menggunakan uang jajan. Nah, itu sila kelima. Kamu dikasih uang jajan misalkan 10.000, 2.000 kamu masukkan tabungan, tidak semua digunakan untuk jajan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam sila kelima ya, Naya. Lalu di tempat bermain, meminjamkan mainan kepada teman. Nah, temannya nggak punya mainan, kasih pinjam deh. Mainan kamu banyak, kasih pinjam ke teman kamu. Itu sila kelima. Berbagi makanan dengan teman secara merata. Misalkan punya kuenya 1, orangnya ada 4. Nah, dibagi rata kuenya, dibelah menjadi 4. Itu adalah sila kelima. Adil ya, intinya adil. Menaati peraturan yang berlaku di tempat bermain. Nah, misalkan membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Tidak menginjak rumput. Nah, itu pengamalan sila kelima. Di sekolah, menjalankan tugas piket dengan sebaik-baiknya.
menaati peraturan di sekolah dengan baik dan benar, menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian. Lalu di lingkungan masyarakat ada menaati peraturan lalu lintas ya, tidak melanggar peraturan lalu lintas nih, memakai helm dengan benar ya, berhenti di tempat yang benar. Nah, itu sila kelima. Melakukan protokol kesehatan ketika keluar rumah, memakai masker, membawa hand sanitizer ya, menjaga jarak ya. Itu sudah pengamalan sila kelima ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuang sampah pada tempatnya, nah itu tata tertib ya termasuk. Jadi sila kelima itu berhubungan dengan tata tertib, adil ya. Itu sila kelima. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Ibu harap ini mudah untuk kalian pahami ya Naya. Insya Allah kalian pasti bisa. Jazakumullah khairan kasiron kepada anak-anak soleh dan soleha yang sudah menyimak penjelasan ini sampai dengan selesai. Ibu akhiri Yana sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.